Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemala Dwi Rosa dari kelas PPKNB 2019. Di dalam video kali ini saya akan membahas buku 2 bab 1, yaitu kebajikan intelektual manakah yang menjadi pusat pendidikan. Dan video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang diampu oleh Bapak Iqman Nur Rahman, MPD. Nah, di dalam bab ini terdapat 4 bagian, dan yang pertama langsung saja akan saya bahas, yaitu pikiran terbuka, wawasan, dan pemahaman yang ditulis oleh Wendridge. Nah, jadi yang pertama itu ada pemahaman. Pemahaman adalah keadaan menangkap representasi perspektif yang cukup akurat dari beberapa bagian di dunia. Nah, singkatnya, pemahaman ini merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam menangkap representasi perspektif. Nah, apa sih itu representasi perspektif? Jadi, itu merupakan cara bagaimana seseorang dalam memandang dunia serta mengambil kesimpulan dari pandangan-pandangan yang ia dapatkan. Nah, kemudian yang kedua ialah ada pemikiran terbuka. Keterbukaan pikiran cenderung melibatkan kemampuan dan kemauan, keengganan satu orang untuk mempertimbangkan sudut pandang secara penuh. Singkatnya, pemikiran terbuka ini ialah kemampuan seseorang dalam memahami serta menerima perspektif yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketiga ialah kepemilikan dan sensitivitas. Untuk berpikiran terbuka, seseorang perlu tidak menganggap serius setiap sudut pandang yang dimiliki oleh orang lain, karena tidak setiap sudut pandang alternatif itu layak untuk dipertimbangkan secara serius. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah pikiran terbuka dan perspektif. Rasa keterbukaan pikiran yang jelas yang harus dilakukan dengan bagaimana kita menghargai perspektif kita sendiri. Nah, maksudnya dalam buku ini ialah bagaimana cara kita menghargai dan seberapa baik yang kita lakukan untuk tidak terlalu mengistimewakan perspektif dari orang lain. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah wawasan. Nah, wawasan ini merupakan cara kita melihat ke dalam suatu inti masalah. Nah, jadi wawasan ini memungkinkan seseorang untuk mengingat dan menyadari bahwa perspektif yang tersedia mungkin jelas gitu atau umum. Namun sebenarnya setelah ditelisik lagi, sebenarnya secara epistemik ini kurang. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah memahami lagi. Salah satu tujuan belajar adalah kemajuan terhadap pemahaman kita. Nah, jadi dalam mengulangi ini, salah satu yang perlu difokuskan adalah pandangan dunia dalam berbagai perspektif. Kemudian yang terakhir dari bagian ini ialah implikasi terhadap dunia pendidikan. Keterbukaan pikiran dan wawasan diperlukan untuk memperluas dan memperdalam perspektif kita agar lebih akurat. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan di dalam dunia pendidikan yaitu membiarkan siswa bergerak di dalam atau di antara perspektif, baik perspektif mereka sendiri ataupun perspektif orang lain. Nah, kemudian juga bisa memperkenalkan siswa untuk beberapa fakta berdasar tentang kognisi manusia. Dan untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai mengapa kita dididik untuk rasa ingin tahu yang ditulis oleh Lenny Watson. Nah, pertama-tama kita perlu memahami dulu apa itu rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu ini mencirikan kebijakan intelektual, kemudian juga mencirikan keingintahuan, dan juga keingintahuan sebagai kebijakan bertanya-tanya. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, kebijakan intelektual ini biasanya termanifestasikan di dalam sebuah pertanyaan. Kemudian yang kedua ialah mengapa perlu mendidik orang untuk suka bertanya?
Nah, di sini ada 5 poin dan saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu rasa ingin tahu dalam proses pembelajaran. Nah, jadi aktivitas bertanya ini merupakan fitur yang ada di mana-mana dari aktivitas pembelajaran sehari-hari. Dan oleh karena itu, aktivitas bertanya harus dimanfaatkan oleh para praktisi pendidikan serta ahli teori sebagai sebuah platform untuk mendidik kebajikan intelektual. Nah, kemudian yang kedua ialah peran bertanya dalam pembelajaran. Selain ada hubungan intuitif alami antara rasa ingin tahu dan belajar, orang juga dapat mengamati peran berharga yang mempertanyakan, dan dengan demikian rasa ingin tahu bermain dalam proses pembelajaran atas dasar empiris. Kemudian yang selanjutnya ialah keingintahuan dan penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual. Jadi pendidikan ini harus dibedakan dari sekadar transmisi dari informasi ke pikiran pasif. Demikian pula dalam mendidik karakter yang berbudi luhur secara intelektual dapat dilakukan dengan mendidik karakter moral atau sipil. Kemudian yang selanjutnya ialah kekhawatiran pertama, tidak semua penyelidikan diprakarsai oleh rasa ingin tahu. Maksudnya di dalam buku ini ada suatu contoh kasus di mana seseorang itu tidak benar-benar mempertanyakan suatu pertanyaan gitu. Kemudian yang terakhir dari bagian ini ialah kekhawatiran kedua, rasa ingin tahu tidak selalu mengarah kepada penyelidikan. Jadi rasa ingin tahu ini tidak hanya sering mengarah kepada penyelidikan yang berbudi luhur secara intelektual, tapi juga ditentukan oleh perannya dalam inisiasi penyelidikan. Nah, jadi di dalam bagian ini juga disajikan suatu contoh kasus di mana rasa ingin tahu itu tidak berujung gitu kepada sebuah penyelidikan. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang ketiga, yaitu mendidik untuk kerendahan hati intelektual yang ditulis oleh Ian James Kidd. Klaim pendidikan harus diarahkan pada kebajikan agar mendapat popularitas kontemporer yang meningkat. Banyak ahli teori kebajikan filosofis kontemporer telah mulai mengembalikan rasa keintiman antara kebajikan karakter dan kehidupan yang baik, dan pada gilirannya para filsuf pendidikan mengeksplorasi cara-cara praktik pendidikan agar dapat berkontribusi pada penanaman karakter yang berbudi luhur. Banyak filsuf dan para pendidik yang akan setuju dengan Ben Kotze bahwa jelas pendidikan itu harus membentuk karakter intelektual yang baik. Secara tegas pada bagian ini dibahas penjelasan tentang kebajikan khusus dari kerendahan hati intelektual, dan kemudian menunjukkan peran integralnya dalam berbagai praktik dan perhatian pendidikan yang sudah dikenal, dan akhirnya menggambarkan bagaimana sikap dan konsepsi pendidikan yang mengakar dan meminggirkan atau menentang penanaman dan pelaksanaan dari kebajikan ini. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat di slide di sini ada 4 poin dan akan saya jelaskan secara singkat saja. Yang pertama itu ialah ada percaya diri dan rendah hati. Kerendahan hati adalah kebajikan untuk pengelolaan kepercayaan diri. Beberapa filsuf telah mengkodifikasikan kontras ini dengan menggambarkan bahwa kepercayaan diri dan kerendahan hati ini ialah sebagai kebajikan yang berlawanan. Pertama, menarik kita ke atas, dan yang terakhir menarik kita ke bawah, atau hanya dengan menyangkal kerendahan hati sebagai status kebajikan. Kemudian hubungan kepercayaan diri dan kerendahan hati lebih baik dipahami jika kita membedakan antara kapasitas seorang, baik kognitif, fisik, ataupun sosial, dan kepercayaan terkait mereka di dalamnya. Kemudian poin yang selanjutnya ialah kondisi percaya diri. Ada 3 jenis besar kondisi kepercayaan yang paralel dan tingkat kepercayaan yang diidentifikasi di bagian terakhir.
Tingkat yang pertama ialah kondisi agen. Nah, tingkat ini mencerminkan fakta bahwa kapasitas intelektual kita dikondisikan oleh faktor fisik, kognitif, dan juga pengalaman kemampuan sensorik, kemampuan kognitif, pengalaman langsung, pelatihan praktis dan profesional, dan seterusnya. Kemudian tingkat kedua ialah kondisi kolektif, di mana kepercayaan yang dibenarkan oleh daya tarik kolektif ini diambil dari dengan siapa kita hidup, bekerja, ataupun berpikir. Kemudian tingkat ketiga atau tingkat yang terakhir ialah kondisi kepercayaan diri yang dalam. Kemungkinan dan kejelasan aktivitas dan ambisi intelektual kita pasti bergantung pada kondisi latar belakang tertentu. Kemudian poin yang selanjutnya ialah perilaku intelektual. Perilaku intelektual mencakup berbagai disposisi afektif, perilaku, dan kognitif. Dan perilaku intelektual ini bermanifestasi dalam postur, nada, bahasa tubuh, dan verbal, dan mungkin juga dipahami dalam hal gaya atau sikap. Cara seseorang berperilaku secara intelektual akan diekspresikan dalam cara mereka dalam mengungkapkan klaim, menyuarakan keprihatinan, menyatakan kekhawatiran, menyampaikan kritik, atau berpegang pada keyakinan dalam menghadapi tantangan, dan sebagainya. Inti dari pandangan umum tentang penyelidik yang bajik adalah bahwa mereka cenderung mengatur perilaku intelektual mereka, dan ini merupakan komponen dari semua kebajikan intelektual. Kemudian poin yang terakhir pada bagian ini ialah pendidikan, korupsi, dan pendidikan. Yang pertama adalah konsepsi performatif pendidikan yang memprioritaskan ujian standar untuk kualitas yang dapat diukur seperti nilai dan tingkat kelulusan modul, seringkali mengesampingkan hal yang lainnya. Performativisme meminggirkan pengajaran untuk kebajikan secara umum karena memaksakan, memberi insentif, dan memperkuat fokus Rabun pada kualitas dan pencapaian kognitif dengan kriteria performatif terukur yang jelas dalam beberapa cara. Sebagai permulaan, kerendahan hati seperti kebajikan sulit untuk diukur. Hal ini merupakan sesuatu yang diakui oleh Aristoteles ketika dia mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang tidak pasti. Karena itu, kebajikan seperti kerendahan hati cenderung tidak ditampilkan dalam standar kriteria performatif yang harus dikejar oleh siswa dan diajarkan oleh pendidik. Yang kedua ialah konsepsi instrumentalis pendidikan yang mengarahkan konten kurikulum dan praktik pedagogik ke arah pelatihan siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dianggap perlu untuk kepentingan ekonomi nasional, atau apa yang oleh Oakeshott dijuluki sebagai konsepsi pendidikan industri jasa. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan bagian 4, di mana ini juga merupakan bahasan yang terakhir dalam bab kali ini, yaitu kebajikan kewarganegaraan dari skeptisisme, kerendahan hati, dan kritik intelektual yang ditulis oleh Alan Hazlitt. Selanjutnya saya akan membahas mengenai poin pertama, yaitu skeptisme sebagai sifat karakter. Dipahami sebagai sikap dosastik, baik sebagai keyakinan bahwa pengetahuan tidak mungkin atau sebagai penangguhan penilaian tentang semua proposisi empiris. Tapi apa yang disebut sebagai skeptisisme yang dikurangi adalah yang terbaik dipahami sebagai sifat karakter, atau dengan kata lain sebagai seperangkat posisi untuk bertindak, berpikir, dan merasa. Agar adil, skeptisisme bagaikan mengalir dari kesadaran akan kelemahan aneh pemahaman manusia. Tetapi untuk tujuan kita di sini, kita harus memperhatikan fakta bahwa skeptis dijelaskan secara eksplisit dalam istilah karakterologi. Kemudian pada poin kedua, ini ada kebaikan sipil sebagai spesies kebaikan. Artinya, suatu kebajikan menjadi bersifat kewarganegaraan yang khas. Domain sipil adalah domain karakteristik aktivitas kewarganegaraan. Aspek penting dari domain kenegaraan khususnya dalam masyarakat demokrasi liberal dan penting untuk tujuan kita di sini. Yang pertama ialah artikulasi dan pembelaan pendapat dan argumen kita sendiri.
Kemudian yang kedua ialah keterlibatan kritis dengan pendapat dan argumen orang lain. Jadi, pada konsepsi kebajikan sipil pada saat ini, setiap kebajikan pada dasarnya berdampak pada kegiatan ini akan dihitung sebagai kebajikan sipil. Kemudian yang selanjutnya atau poin 3 yaitu skeptisme, kerendahan hati intelektual, dan kritik intelektual. Skeptisisme adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan, misalnya mengatakan atau berpikir bahwa seseorang tidak tahu, bahwa seseorang menahan menghubungkan pengetahuan dan mempertanyakan apakah orang tahu. Misalnya menanyakan apakah atau bagaimana mereka mengetahui hal itu. Kemudian kerendahan hati intelektual adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan dengan menahan diri, mengaitkan pengetahuan dengan diri sendiri dan mempertanyakan. Dan sedangkan kritik intelektual adalah keunggulan dalam menghubungkan ketidaktahuan dengan orang lain, menahan menghubungkan pengetahuan dengan orang lain, dan pertanyaan. Kemudian selanjutnya poin 4 yaitu kapan menjadi skeptik. Pertama, umumnya baik untuk bersikap skeptis ketika itu baik untuk publik. Misalnya ketika dapat mendorong artikulasi alasan publik. Kemudian yang kedua, umumnya buruk untuk menjadi skeptis ketika melakukannya untuk mengancam dan membungkam anggota marginal kelompok-kelompok. Kemudian yang ketiga, bersikap skeptis pada umumnya buruk ketika melakukan hal itu mengarah pada berkembangnya teori konspirasi. Kemudian poin selanjutnya yaitu keberatan dan jawaban, ini mencakup 5, yaitu yang pertama ialah pengetahuan sebagai norma keyakinan, kemudian pengetahuan sebagai norma penalaran praktis, pengetahuan, keyakinan, dan ketegasan, kemudian skeptisisme dan keheningan, dan yang terakhir ialah kerendahan hati intelektual versus kritik intelektual. Kemudian selanjutnya pendidikan untuk skeptisme. Jika X adalah suatu kebajikan, maka kita harus mendidik untuk X, yaitu bahwa sekolah harus mengadopsi administrasi dan pedagogis kebijakan yang dirancang untuk mempromosikan kepemilikan siswa terhadap X. Jika demikian, mengingat itu skeptisisme termasuk kerendahan hati intelektual dan kritik adalah kebajikan, kita harus mendidik untuk skeptisisme. Namun kita mungkin bertanya-tanya gitu, gagasan bahwa kita harus mendidik untuk setiap kebajikan mungkin untuk beberapa kebajikan yang ada di luar lingkup pendidikan yang tepat. Kemudian poin terakhir pada bagian kali ini yaitu ada apakah skeptisme adalah kebaikan intelektual? Jawabannya, tampaknya skeptisisme adalah kebajikan intelektual. Karena Anda disposisi untuk mengaitkan ketidaktahuan, menahan menghubungkan pengetahuan, dan untuk mempertanyakan apakah orang yang tahu memiliki hubungan yang jelas dan lugas terkait dengan kegiatan tersebut di atas. Sekian yang dapat bisa saya sampaikan mengenai kebajikan intelektual manakah yang menjadi pusat pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.